kita akan menjadi mawas diri, waspada di dalam melakukan tugas-tugas dan kewajiban kita. Nah, sebagai duta sampah, sebenarnya tugas ini kan bisa Titiang lakukan sebagai ketua tim penggerak PKK. Tetapi Titiang ingin lebih meyakinkan pergerakan Titiang nanti dengan teman-teman tim percepatan pengelolaan sampah agar nggak dibully lagi, dalam artian wah Bu Koster ini sebenarnya istri gubernur apa gubernur, karena dianggap mengambil pekerjaan lebih. Terus yang bilang ya memang pendamping Pak Koster gubernur Bali memang harus mengambil pekerjaan lebih, tetapi tidak boleh mengambil duit lebih, kecuali yang di kantong suami. Nah, Titiang sampun memulai sebenarnya dari tahun 2019. Titiang memang asli kelahiran Kota Denpasar. Saat itu Titiang melihat perubahan perlakuan, pola atau sistem. Dari tadinya sampah lebih banyak memang sampah organik, Titiang kami kelola di Denpasar saat itu ya kita bikin bambang di rumah, kadang-kadang kita bakar juga, dan tetapi dengan ketidaktahuan dan informasi yang tepat untuk masyarakat. Tetapi tahun berganti di era 84 kalau tidak salah nikah, mulai ada pola sampah itu kumpulkan saja. Nanti kemudian pemerintah desa atau Kota Denpasar saat itu Kabupaten Badung kalau nggak salah menyediakan pengangkutan. Jadi lalu dikumpulkan di TPA Suwung. Jadi polanya kumpul, angkut, buang di TPA. Saat itu Titiang sudah berpikir, kalau sampah kecil-kecil ditumpuk di rumah diselesaikan habis dia. Tetapi kalau sampah yang satu Kota Denpasar itu dikumpulin di situ lama-lama numpuk, kan masalah jadinya. Waktu ini Titiang sudah berpikir akan ada bom waktu, tetapi bomnya meledak ketika Pak Koster jadi gubernur, karena sudah kapasitasnya udah nggak ini lagi, kemudian nggak nampung lagi, kemudian permasalahan lain timbul, ternyata itu muncul racun. Titiang menyampaikan ide kepada Pak Koster karena Titiang melihat paling luas cakupannya itu apa? Desa. Karena Titiang turun ke Punggul, ke Banyuatis, ke Cemenggon, terakhir tapi ke Cemenggon tahun 2024, ke Baptis Rage, ke Pakse Bali, hampir beberapa tempat yang mengundang Titiang untuk melihat pengelolaan sampah juga. Ya, jadi Titiang masukkan jadi memori Titiang. Nah, terus Titiang berpikir, kalau semua kepala desa aktif dan kreatif seperti di Punggul misalnya, itu bersih. Di situ Titiang melihat, dijelaskan, beliau yang dari Punggul Hijau juga hadir dan beliau yang menjelaskan bagaimana desa Punggul ini jadi bersih. Karena memang pemimpinnya di situ senang bersih, tetapi buatkan sistem, pola, aturan atau regulasinya. Jadi dari sana Titiang melihat, oh yang paling luas ini bersih adalah kalau Banjar nanti terlalu banyak di Bali, banyak Banjar, tetapi kita bikin aja aturannya per desa. Makanya Titiang bilang desaku bersih tanpa mengotori desa lain. Karena Punggul juga, Punggul ingin bersih, tapi saya jangan dikirimin sampah lagi, Jika Titiang berpikir, Titiang sampaikan ide itu, Titiang bilang ini urgent, karena pasti akan meledak. Kalau ini Suwung sudah ditiru oleh kabupaten lain. Misalnya di Gianyar sudah ada Temesi dijadikan TPA, di Buleleng, semua kabupaten punya TPA, Nah, jadi ide Titiang nikah diadopsi oleh Bapak, kemudian diwujudkan dalam bentuk pergub. Sebelumnya Pak Gubernur sudah punya pergub nomor 97 tahun 2018 juga tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Akhirnya di tahun 2019 itu beliau bikin pergub nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Sumbernya di mana? Paling luas cakupannya di desa. Di desa ada apa? Ada rumah tangga, ada pasar tradisional, ada pura, ada sekolah. Itu semua berpotensi menghasilkan sampah. Jadi kelolalah di situ. Di sini kita ingin melihat pemerintah yang di atasnya, kota dan kabupaten ingin melihat sejauh mana kreativitas dan inovasi dari Bapak Kepala Desa. Nah,